Salam ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali, bersekutu bersama-sama melalui persekutuan wanita Gereja Kristus Purwakarta. Ya, apa kabar ibu-ibu sekalian? Ya, tentunya semua sehat ya, puji Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh bersekutu pada sore hari ini. Dan kita boleh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana dalam kehidupan kita memerlukan kekuatan di dalam mengiring Tuhan, yaitu kekuatan jiwa, ya, ketentraman yang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan melawat melalui pujian dan firman Tuhan pada hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Ya, Ibu-ibu, sebelum kita meneruskan pujian kita pada sore hari ini, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 3 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pemazmur pada sore hari ini menyatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Iya, di dalam kita percaya kepada Tuhan maka timbul iman kita. Di dalam iman itu ada ketenangan. Bahkan di dalam ketenangan kita juga diberikan ketentraman di dalam Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, betapa pentingnya kepercayaan, ketenangan jiwa bersama dengan Dia. Ya, Dia yang sudah memanggil kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita meyakini, maka iman itu timbul, diberikan kepada kita. Sehingga pada waktu iman itu diberikan kepada kita, maka ada pertolongan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ibu-ibu yang kekasih, untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini, pemazmur yang kita baca pada sore hari ini, kita akan menaikkan pujian. Hanya Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Ya, puji Tuhan ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita sangat bersuka cita ya, kita dapat bersekutu bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saatnya saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengisi hati kita, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Thomas Kustomo. Baiklah, kita mempersiapkan hati kita, milikilah hati yang haus di hadapan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
kita berjumpa lagi dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Kami juga menyapa buat ibu-ibu yang ikut streaming baik di Facebook maupun di YouTube. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, kita semua boleh diberkati. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami untuk bersekutu dan terlebih untuk berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman yang kami akan renungkan bersama. Biarlah Tuhan melawati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan ibu-ibu yang mendengarkan. Biarlah kami sungguh mengalami zaman Tuhan, lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Ya, demikian firman Tuhan, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melawati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku ya, yang menyaksikan atau yang mendengarkan akan firman Tuhan, kita melihat ya bahwa orang selalu ingin dikenal agar menjadi populer. Tetapi Tuhan Yesus justru berusaha untuk tidak dikenal. Karena apa? Sekali lagi ya, pertama ya karena Dia adalah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak memerlukan pujian, hormat dari manusia. Namun kalau kita membaca dari apa yang tadi kita baca, mengapa Tuhan Yesus berusaha untuk supaya tidak diketahui banyak orang? Karena ayat 31, ia sedang mengajar murid-muridnya. Nah, jadi jelas sekali itulah alasan utama. Ia hendak mengajar murid-muridnya. Maka dibutuhkan ketenangan, ya. Sebenarnya apa yang disampaikan bukannya tidak pernah disampaikan. Maka Injil Markus menuliskan bahwa ini adalah pemberitaan yang kedua. Tentang hal apa? Saudara-saudaraku, kalau kita baca ya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, jadi pada waktu ini disampaikan, murid-murid tidak mengerti. Karena apa? Mereka berpikir bagaimana mungkin Mesias itu akan mati. Namun, walaupun mereka tidak mengerti, walaupun mereka tidak paham, namun Alkitab mengatakan mereka segan menanyakannya kepada Tuhan Yesus. Padahal tidak salah kalau mereka bertanya. Karena sebelumnya mereka juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Ketika ada yang kerasukan setan,
Mereka bertanya pada Tuhan Yesus, "Kenapa kami tidak dapat mengusirnya?" Kemudian Tuhan Yesus memberi jawaban, jenis ini memang tidak bisa diusir tanpa berdoa. Memang di satu kesempatan Tuhan Yesus juga menyampaikan ada juga setan yang tidak hanya dengan berdoa, mesti harus dengan berpuasa dan berdoa, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka segan bertanya karena apa? Menurut penafsiran saya, pernyataan Tuhan Yesus itu sebenarnya menghapuskan harapan mereka. Karena apa? Sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, di sana ada Musa, ada Elia, di mana Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang atau berdiskusi. Artinya apa? Bagi para murid, Musa, Elia itu adalah orang-orang yang sungguh dihormati. Bagi mereka itu adalah pahlawan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan, di mana ada Musa dan Elia, mereka berharap bahwa wah ini cocok nih, Yesus ini. Dia bisa menjadi pahlawan bagi bangsa kita untuk memerdekakan dari penjajahan Romawi. Itulah harapan mereka. Maka saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu akan ditangkap, kemudian akan dibunuh, wah itu benar-benar tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Karena kalau Mesias itu harus mati, dibunuh, ya berarti kematian itu adalah merupakan kelemahan. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, justru kematian Tuhan Yesus adalah kelebihan. Mengapa? Itu satu kelebihan bagi kita, saudara-saudara. Karena apa? Dia tidak hanya mati, tetapi dia juga dibangkitkan. Itu barangkali yang tidak diperhatikan oleh murid-muridnya. Karena 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Iya, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kebangkitan, kematian Tuhan Yesus itu adalah sentral iman Kristen. Karena apa? Melalui kematian dan kebangkitannya, hal yang sifatnya itu abstrak, hal yang sifatnya tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, itu akhirnya menjadi jelas, ya, menjadi gampang dimengerti. Di mana kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memulihkan kehidupan manusia yang sudah rusak. Manusia diubahkan seperti semula, maka Yesus disebut sebagai Adam kedua. Di mana Adam yang pertama telah jatuh mendatangkan maut, dan Yesus Adam yang kedua itu mendatangkan kehidupan. Jadi puji nama Tuhan, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hal-hal yang supranatural itu jadi dapat dimengerti bahwa dalam kehidupan kita tidak hanya kita hidup di dunia ini saja. Pada saat kita akan meninggal, puji nama Tuhan, kita nanti akan bangkit sama seperti Kristus yang bangkit. Maka Tuhan Yesus memberikan janji, ya, barang siapa atau bagi yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan bangkitkan pada akhir zaman." Itu dibuktikan, itu didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika apa? Ketika Lazarus sudah pada waktu mati selama 4 hari, itu artinya apa? Sudah membusuk, sudah menjadi apa ya? Sudah rusak semua tubuhnya itu, ya. Sudah ada belatungnya kali ya. Tapi puji nama Tuhan, pada waktu itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya, tidak akan mati, karena akan kubangkitkan pada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak sekedar dia menyatakan sesuatu, tetapi dia buktikan dengan kuasanya.
Jadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama, ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ada satu ungkapan yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ya kan? Terlalu banyak bertanya memalukan. Ya, memang betul, kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Kita banyak pergumulan, ya, yang kita hadapi, banyak persoalan yang tidak kita mengerti. Sekali lagi, jangan segan bertanya kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau kita bertanya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban. Jadi jawaban itu sudah pasti akan Tuhan berikan kalau kita tidak segan bertanya atau kita mau bertanya kepada Tuhan, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segan bertanya akan menghambat pemahaman kita akan kehendak Tuhan, ya. Maka Yesus mengajarkan, ya, kalau mereka tanya pasti diajar sampai mereka mengerti. Puji nama Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, firman Tuhan memberikan jaminan di mana Roh Kudus yang adalah penolong yang akan mengajarkan kita untuk bisa mengerti kehendak Allah, ya. Jadi ibu-ibu, apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi, jangan segan bertanya kepada Tuhan. Pada waktu kita sakit, kita juga perlu bertanya, kenapa sakit, ya? Apa yang terjadi dengan tubuh saya ini? Kira-kira Tuhan sembuhkan atau tidak, ya? Boleh aja kita bertanya aja kepada Tuhan apa yang kita mau tanyakan. Ketika kita ada masalah, ya, barangkali masalah dengan suami atau masalah dengan anak, bisa juga masalah dengan mertua dan lain sebagainya, atau dengan saudara ipar, kakak ipar, adik ipar, atau masalah-masalah yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Perlu bertanya kepada Tuhan supaya kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Apakah perlu bertanya kepada hamba Tuhan? Ya nggak salah. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, umpamanya pada waktu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah dan lain sebagainya, kalau ada sesuatu yang tidak bisa dipahami, tidak bisa mengerti, ya bisa aja bertanya, biar mungkin nggak usah telepon atau apa, bisa lewat WA atau kalau ketemu atau bagaimana, ya saudara-saudara. Namun sekali lagi, biarpun hamba Tuhan, kita bertanya kepada hamba Tuhan, ada hal-hal yang dimana hamba Tuhan tentu tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan kita, ya, karena terbatas. Soalnya begini umpamanya, ya, saya kan seringkali juga ditanya sama jemaat, ya, Pak, saya ini punya pergumulan, ya, pergumulannya seperti ini, kira-kira kalau menurut Bapak gimana, ya. Saudara-saudaraku, kan yang punya pergumulan kan jemaat, ya. Ya, saya tahu pergumulannya memang berat, tapi itu kan pergumulan jemaat, bukan pergumulan saya. Kalau saya jawab bisa aja saya jadi salah. Itu sebabnya saya seringkali menganjurkan, coba bertanya kepada Tuhan. Saya yakin pada waktu ibu atau bapak bertanya soal persoalan ini, pasti kalau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban. Ya, jadi itu saudara-saudaraku, tidak bertanya tidak ada jawaban. Bertanya adalah cara untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti kebenaran, untuk mengerti isi hati Tuhan itu seperti apa. Untuk apa? Untuk mendapatkan solusi dari persoalan kita, pergumulan kita, apapun itu, ya. Nah, ini kalau berbicara kita kepada Tuhan, ya. Nah, tapi bagaimana kalau dengan sesama? Bagaimana kalau dengan suami atau dengan anak dan lain sebagainya? Sekali lagi, jangan segan bertanya. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, ya. Dalam hubungan kita dengan sesama, jika ada masalah, sekali lagi jangan segan bertanya. Segan bertanya bisa memacetkan hubungan atau relasi, ya.
Jadi perlu bertanya ya. Karena apa? Konflik sering terjadi ya. Ketika kita mendengarkan satu persoalan seseorang ya, kita kemudian bertanya-tanya ya, padahal persoalan itu tidak langsung dari pihak yang pertama. Terus kita bertanya pada pihak kedua, bertanya pada pihak ketiga. Sekali lagi itu bukan satu hal yang harus dilakukan seperti itu. Kalau ada masalah yang kita dengar tentang seorang dan lain sebagainya, nggak ada salahnya kita bertanya kepada pihak yang bermasalah gitu. Untuk apa? Ya paling tidak kita bisa memahami sebenarnya masalahnya seperti apa ya. Nah, jadi kali lagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemacetan dalam hubungan suami istri, orang tua anak, karena kadang-kala kita segan bertanya. Tetapi kalau kita bertanya juga perlu diperhatikan gitu ya. Karena bertanya kepada siapapun ya, jangan bertanyanya itu adalah untuk memojokkan. Jangan bertanyanya itu untuk menjebak gitu ya. Kalau ahli Taurat orang Farisi seringkali bertanya pada Tuhan Yesus, tapi tujuannya untuk apa? Ya untuk menjebak Tuhan Yesus gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita boleh bertanya, tapi kita harus punya motif yang tulus ya. Jangan juga bertanyanya seperti polisi gitu, menyidik, sebenarnya bukan bertanya tapi mau menyelidik gitu ya. Atau seperti jaksa, seperti hakim gitu ya. Jadi pertanyaannya apa? Ya menghakimi, seperti itu ya. Demikian juga kalau kita bertanya, ya jangan pakai emosi, apalagi dengan marah-marah ya. Bertanyalah penuh kasih. Untuk apa? Mendapatkan kebenaran, bukan mencari salah atau benar. Karena apa? Kalau soal bicara salah atau benar, itu adalah haknya Tuhan. Sebab bagaimanapun juga kita nggak sempurna. Bagaimana kita bisa mengatakan yang ini salah atau yang ini benar gitu ya? Ya, jadi saudara-saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah Kolose 4 ayat 6 itu mengatakan demikian ya. Coba kita perhatikan di dalam Kolose 4 ayat 6 ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, pada waktu ditanya, jawabannya juga harus tulus, jujur, penuh kasih. Demikian juga ketika kita bertanya, motivasinya di belakang pertanyaan kita itu adalah karena kita mengasihi gitu ya. Karena ada sesuatu yang memang perlu ya mencari solusi bersama dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya, sekali lagi Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak menganggap kita itu sebagai hamba ya. Tapi Tuhan Yesus menganggap kita adalah sahabat, dimana sebagai sahabat ya gak mungkin lah kalau sebagai sahabat kita tidak tahu isi hati sahabat kita. Maka Tuhan Yesus telah menjadikan dia adalah sahabat buat kita semua. Maka sekali lagi, apapun persoalan kita, jangan segan bertanya kepada Tuhan. Pada waktu kita bertanya pada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan jawaban. Waktu kita bertanya kepada Tuhan, pasti kita akan mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih kehendak Tuhan dengan persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Apa sih kehendak Tuhan ketika sakit saya kok gak sembuh-sembuh. Pasti Tuhan akan menyatakan itu kepada kita ya. Puji nama Tuhan, di mana selalu ada jawaban pada waktu kita datang kepada Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi. Ada satu pujian ya, hanya nama Yesus ya,
Nah, nanti kita akan pujikan bersama-sama ya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana memberikan jawaban. Wah, luar biasa sih pujian ini, sangat menguatkan ya. Pahit kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberi jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Saya nggak begitu bisa menyanyi ya. Nanti akan menyanyi bersama-sama ya, bahwa hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah apa yang telah Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Nya, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami, puji nama Tuhan. Tuhan senantiasa mau mendengar. Tidak hanya Tuhan mau mendengar, namun ketika kami bertanya, ketika kami curhat sama Tuhan, ketika kami menyampaikan apapun persoalan dalam kehidupan kami, puji nama Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban buat kami. Walaupun jawaban yang Tuhan berikan kadang-kadang itu tidak kami duga, karena Tuhan bisa memakai siapapun. Baik Tuhan bisa memakai firman Tuhan, dan terlebih Roh Kudus adalah Roh yang menolong kami untuk bisa memahami baik kebenaran firman yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, demikian juga mengajarkan kami apapun persoalan kami, Roh Kudus akan nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Ibu-ibu, kita sudah disirami oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan hati kita. Ya, jangan segan-segan pada saat kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, baik itu sakit penyakit, pergumulan, anak-anak, suami, ya kita harus bertanya kepada Tuhan, karena hanya di sanalah ada jawaban buat kita. Sebelum kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat kita akan menaikkan pujian hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus
Iya. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita, Ibu-ibu yang kekasih. Iya. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan kaum wanita Gereja Kristus Purwakarta. Kami bersyukur bahwa kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kami menghadapi kehidupan ini, Tuhan. Banyak hal yang kami alami, biarlah kami tidak segan selalu bertanya kepada Tuhan. Karena kami meyakini dengan bertanya kepada Tuhan, disitulah ada jawaban yang dari Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan. Kami teringat untuk Ibu Gioktin. Begitu juga buat Ibu Giokswan. Tuhan, pada saat ini mereka sedang mengalami sakit. Mari Tuhan, biarlah Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, bahkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Begitu juga buat Bapak Lukas dan juga Bapak Dedi, yang pada saat ini berbaring di tempat tidur. Tuhan, biarlah Engkau menolong, memberikan penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga dari ke hari mereka tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat opa, oma yang lain yang sudah berusia lanjut pada saat ini, Tuhan. Tentu mereka juga bergumul dengan kesehatan mereka masing-masing. Mari Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di tengah-tengah kesendirian mereka, bahkan bersama-sama juga dengan keluarga mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa bersama-sama untuk mendoakan saudara kami Regen dan saudara kami Tuti yang akan memasuki keluarga yang baru pada tanggal 25 September mendatang. Tuhan, mari Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini, Tuhan, sehingga segala persiapan apapun yang dibutuhkan, Tuhan berkati, cukupkan segala kebutuhan dalam memasuki keluarga yang baru nanti, Tuhan. Segala acara yang dipersiapkan, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, Tuhan, Gereja Kristus Purwakarta, dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam pergumulan mereka, anak-anak mereka, suami, mungkin istri. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa bersama-sama dalam keluarga jemaat-Mu ini, Tuhan. Engkau memberikan jawaban dari setiap persoalan mereka masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dalam live streaming, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah dilawati dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus ada jawaban. Mari kita satukan hati, kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, nantikanlah Dia dengan setia, sebab yang memanggil kamu adalah setia. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dengan damai sejahtera dan terus-menerus melimpahkan anugerah-Nya di dalam segala hal sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, sampai kita bertemu kembali. Haleluya. Amin.